Halo, selamat datang di Kongko United TV, channel di mana Anda bisa mendapatkan konten seputar Manchester United, ya, lebih in-depth analisis dari transfer sampai pertandingan. Pada kesempatan Kongko kali ini kita ngomongin soal bursa transfer, ya. Beberapa minggu ini, ya, bursa transfer Manchester United kelihatannya sangat suram, ya. Kelihatannya kita nggak bakal, setelah Sancho gagal, ya, kita kelihatannya nggak bakal sign player yang berkualitas gitu loh, cuman backup doang kayak Douglas Costa atau James Rodriguez dan lain-lain ya. Cuman ya beberapa hari ini saya lihat pergerakannya cukup positif nih ya, kelihatannya kita mulai diskusi lagi tuh Woodward untuk mendapatengin Jack Grealish ya. Jack Grealish sih pemain yang sangat menarik ya saya bilang ya, walaupun sekarang ini harga kemahalan di 75 juta pound sterling ya dipatok ya, which is sekitar 85 euro ya, 85 juta euro itu sedikit kemahalan ya, karena ya kayak Havertz saja tuh 100 juta euro gitu mau dibeli, tapi Jack Grealish ya masih beda level lah sama kayak Havertz. Cuman saya suka sama Jack Grealish. Semoga kita bisa dapat harga ya, titik tengahnya lah antara harganya si Aston Villa dengan yang kita mau bayar ya. Dan kalau rumor-rumornya sih kemungkinan bakal ada barter pemain juga tuh. Jadi kemungkinan kita bakal jual Diogo Dalot itu dari deal ini ya. Jadi untuk ngurangin harga Grealish lah. Jack Grealish jelas kalau dia sebagai pengganti Rashford bisa, sebagai pengganti Bruno bisa ya kan. Karena dia ya sering main di situ, bener nggak, di Aston Villa dia karena main di kiri, karena main di tengah. Jadi ini dia nih cukup lumayan nih sebagai backup, bener nggak, bisa langsung cover dua posisi itu. Bruno kalau kecapean dia bisa maju, benar nggak. Rashford kalau lagi cedera atau apa dia bisa maju ya. Kalau untuk posisi kanan saya nggak yakin ya dia cocok ya, karena selama ini kan dia inverted winger ya, lebih suka nusuk ke dalam kotak penalti. Kalau di kanan jelas dia nggak bisa nusuk kotak penalti, ya bisa sih, cuman kan kaki kanan dia dominan. Kalau dia nendang pakai kaki kanan berarti nembak ke kirinya gawang ya, nggak ya susah gitu loh ya kan. Jadi kemungkinan besar sih kalau di kanan dia kurang cocok ya. Kalau dia di kanan pun berarti dia harus nyebar ke kanan gitu loh, biar dia bisa crossing, bukan nusuk ke dalam ya. Cuman ya kita belum tahu lah dia bisa nggak main di kanan atau enggak ya, karena sama ini dia nggak pernah main di kanan ya. Selain ini juga ada transfer lain yang menarik, yaitu ini nih. Nah ya, saya sih suka sama dia ya. Pas pertandingan kemarin semifinal lawan Sevilla, saya lihat dia main tuh, saya suka sama dia bagus, ya. Dia Sergio Reguilon ya, walaupun dia kelihatannya buangan Real Madrid ya kan, terus di loan pas waktu itu kan dia di loan ke Sevilla kan, tapi kelihatannya nggak diperpanjang lagi loannya gitu. Cuman di Sevilla dia mainnya bagus ya, dan apalagi kelihatan banget pas semifinal lawan kita, dia pace-nya ada gitu loh, dia bisa lari kenceng gitu. Ya, versi Luke Shaw yang lebih bagus lah gitu kan. Luke Shaw kan kalau cedera, cuman dia kan bertahan bagus, nyerang juga bagus gitu kan, benar nggak. Dia tuh ya versi lebih bagusnya Luke Shaw kalau saya bilang gitu loh. Bahkan mungkin bisa jadi lebih cepat dia dari Luke Shaw ya. Dia kan asis kan, benar nggak, asis untuk gol pertamanya Sevilla ya. Dan harganya juga nggak mahal dia nih, cuma 20 juta pound sterling. Ketimbang Ben Chilwell ya, mendingan saya ambil dia jauh ya kan. Ben Chilwell berapa, 50 juta pound sterling, karena dia orang Inggris, bener nggak. Ini Sergio Reguilon jelas udah terbukti ya kan, udah terbukti dia main di Sevilla bagus, dia main di kancah Eropa bagus, Europa League bagus, mentalnya udah ada. Saya sih kalau 20 juta euro sih merem pas itu, harusnya udah beli aja ya. Saya sih tertarik banget ngeliat dia nih ya kan. Menurut saya sih dia bisa mengganti Luke Shaw lah, atau mungkin Luke Shaw-nya jadi cadangan nih gara-gara dia. Ya kalau emang kita bisa dapetin Sergio Reguilon sih menurut saya sih oke banget. Ya. Nah, terus hari kita ada juga dikaitkan dengan Van de Beek ya. Udah lama sih dengan Van de Beek. Cuman kelihatannya emang kita udah terlalu lama ya, nggak apa namanya? nggak coba ngedeal ya, sampai akhirnya si Barcelona bilang pengen ngambil Van de Beek ya kan. Jadi ya udahlah, kita, menurut saya sih kalau Barcelona mau ngambil Van de Beek ya kita berat lah lawannya, benar nggak. Ya Van de Beek udah pasti mau ke Barcelona lah daripada Manchester United. Padahal kalau dulu kita mau sign Van de Beek udah pasti ya deal gitu kan, benar nggak. Cuman kalau saya bisa bilang ya, selain daripada Van de Beek ya, saya lebih suka Tonali sih. Sandro Tonali yang di Italia itu, yang dari Brescia ya.
saya ngeliat dia main, orang bilang mirip Pirlo, saya bilang ada benernya ya, cuman dia versi versi lebih fisik gitu kan, bener nggak kan, badannya lebih gede juga dari Pirlo. Mungkin kalau dari segi apa, segi kreativitasnya mungkin masih jauh lah ya, benar kan, dia kan masih masih muda banget, masih umur 20 ya, cuman dia bisa ngambil free kick juga tuh yang saya suka tuh ya. Sandro Tonali sama Van de Beek kan mirip-mirip ya, posisinya ya, midfield sentral lah ya. Nggak bisa gantiin Bruno sih, kalau saya bilang sih dia lebih ke arah gantiin Pogba atau nemenin Pogba gitu loh. Kalau Sandro Tonali saya bilang cocok nih buat nemenin Pogba nih, karena defensive skillnya Sandro Tonali bagus ya kan. Cuman ya sayangnya ya, kedua pemain ini kelihatannya sih berat kita dapetin. Tonali ya kabarnya dia nggak mau keluar dari Italia ya, dan Van de Beek ya gara-gara Barcelona lah ya kan. Jadi ya kalau kecuali Barcelona nggak beli ya mungkin kita bisa dapetin ya. Jadi saya lihat kelihatannya masih komit untuk Woodward ya, walaupun ya dia orangnya begitu, kelihatannya masih komit untuk memperkuat tim ya, dengan pemain yang lumayan lah, bukannya pemain ece-ece ya kayak ya Douglas Costa dan lain-lain lah ya kan. Kelihatannya sih kita masih ada chance untuk sign pemain sebelum Premier League dimulai gitu loh ya. Premier League dimulai kan ya sekitar ya 3 minggu lagi ya untuk kita ya, benar nggak, karena kan game pertama kita di postpone. Jadi sih harusnya sih semoga ada titik terang lah di minggu-minggu ke depan ini ya, dari antara Jack Grealish, Reguilon atau Van de Beek ya kan. Kalau Tonali saya masih berat sih, walaupun saya lebih suka Tonali. Ya paling itu sih ya seputar transfer. Saya sih jadi semangat lagi ya ngeliatnya ya. Walaupun Sancho nggak jadi deal ya, tapi mau gimana, bener nggak, mungkin budget kita nggak banyak gitu kan. Jadi ya daripada dapetin yang murahan, bener nggak, kayak apa sih David Brooks ya, siapa sih itu saya lupa namanya itu, yang dari Bournemouth. Memang dapetin dia atau Douglas Costa atau James Rodriguez ya, saya mendingan dapetin Grealish, Sergio Reguilon ya kan, Van de Beek atau Tonali gitu, yang macam-macam gitu saya lebih suka gitu loh ngomonginnya gitu, karena ya jelas itu bakal impact gitu loh untuk kita punya tim ya kan. Bisa bayangin kan kalau Bruno sama Rashford dibayangin sama Grealish gitu kan, ada Grealish nih sekarang nih, gua nggak main bagus, Grealish bisa gantiin posisi dia, bisa banget, bukannya enggak ya kan. Apalagi Grealish kan ya, dia kan dari Aston Villa ya kan, dia pengen masuk ke timnas, dia pengen masuk ke timnas Inggris, dia harus main bagus, dia harus membuktiin kalau dia tuh nggak ya, bukannya ece-ece gitu kan. Ini sih sangat menarik lah tiga transfer ini gitu loh ya kan. Ada juga lah kayak Kingsley Coman atau Ousmane Dembele segala macam ya, kalau saya bilang itu mah ya kemungkinan terjadinya sangat kecil ya. Apalagi Kingsley Coman baru aja ngegolin gitu kan, biar apa sih Munchen juara ya, jadi nggak mungkin lah ya. Dan mereka berdua itu kan, Dembele sama Koeman kan nggak konsisten dan sering cedera ya. Jadi ya kalau saya bilang sih nggak gede lah chance-nya untuk mereka kita datengin ya. Cuman kalau yang 3 pemain tadi ya, atau sampai 4 itu menurut saya sih bagus ya untuk kita datengin. Oke, sekian seputar transfer ya dari Manchester United ya. Kita berharap aja ya ada titik terang nih akhirnya nih untuk kita sign pemain ya, biar bisa lebih bersaing lah di Premier League. Oke, thank you for watching.